warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Kopi Paste. Jangan lupa di save. Yeay, senang sekali hari ini kita bertemu lagi ya teman-teman bareng aku Faza. Aku Hersa. Iya, pastinya dalam program PW Kreatif. Episode keberapa hari ini, Kak? Episode 1001. Malam. Udah banyak banget ya Faza ya. Betul banget. Dan seperti biasa di Kopi Paste ini kita akan mendatangkan seseorang yang sangat spesial tentunya ya. Dengan berbagai tema dan latar belakang yang berbeda-beda. Yang unik, yang kreatif, yang ya pokoknya banyak gitu ya. Nah buat teman-teman yang belum sempat nonton ya program Kopi Paste bisa ditonton ulang di YouTube Official Wonosobo TV. Nah buat tayangnya nih 1 bulan 2 kali setiap hari Senin jam 3 sore di YouTube channel Official Wonosobo TV. Nah kalau versi audionya gimana Faza? Versi audionya ada di Radio Pesona setiap hari Minggu jam 8 sampai dengan jam 10. Jadi di frekuensi 92,1 FM. Ya nggak mau ketinggalan juga soal aktivitas PW Kreatif, jangan lupa follow Instagramnya di @pw.kreatif, follow juga Instagram @pesona_fm_wonosobo dan juga Official Wonosobo TV. Iya, betul banget ya. Jadi pokoknya harus banget di follow, di subscribe, di like, di share gitu ya pokoknya. Betul. Pokoknya beda-beda ya, tiap episode itu beda-beda yang mungkin teman-teman belum tahu jadi tahu, pokoknya jangan sampai ketinggalan. Bener banget. Nah hari ini kita akan kedatangan salah satu komunitas baru di Wonosobo, tapi aktif banget. Oh gitu ya, komunitas ya? Komunitas ini, komunitas yang aktif dan juga orang-orangnya tuh asik-asik gitu loh. Oke. Coba kayaknya langsung aja kali ya. Betul. Soalnya aku juga penasaran nih, namanya juga unik ya. Jadi untuk ukuran komunitas dia unik gitu. Betul, namanya. betul. Jadi langsung aja kita panggil ada Kak Indah dan juga Kak Iwan. Apa kabar Kak Iwan, Kak Indah? Oke, kabarnya baik banget. Alhamdulillah baik semua. Alhamdulillah. Akhirnya bisa main ke sini di tengah kesibukannya. Ya, sok sibuk lah ya. Kak Indah dan juga Kak Iwan mungkin bisa kenalan dulu nih lebih jauh. Kak Indah dulu mungkin. Oke, jadi buat teman-teman, perkenalkan nama saya Pratika Indah Udaningrum. Biasanya dipanggilnya Indah. Saya lahiran di Wonosobo, asli orang Wonosobo. Walaupun sudah pernah ke sana sini, tapi balik lagi ke Wonosobo. Cukup itu aja dulu. Biar penasaran. Biar penasaran ya. Sekarang berarti menetap di Wonosobo? Iya. Oh, menetap di Wonosobo. Melanglang Buana ya. Iya. Nantinya kembali lagi ke Wonosobo. Biasanya kalau orang udah lama di luar terus balik ke Wonosobo ada aja gebrakannya. Iya. Salah satunya bikin komunitas nih. Iya, gitu bener. Padahal udah lama sih baliknya udah. Sekitar 2 tahun baru gitu. komunitasnya udah mulai. Keren. Kalau Kak Iwan nih? Oke, nama saya Iwan, bisa dipanggil Iwan, dan nama panggung Toeng. Iya, Toeng. Jadi kalau teman-teman Nama panggung Toeng. Toeng. Iya. Oke, Kak Toeng. Unik-unik ya panggilannya ya. Asli Wonosobo juga Kak Iya, Iwan? asli Wonosobo. Asli Wonosobo. Wonosobonya mana? Saya dari Kejiwan. Oh, Oh, Kejiwan, dekat. Kalau Kak Indah mana sih? Siwatu Oh, Watu Wiroso, Malang. iya. Jadi dari Kejiwan turun Turun. dikit. Iya. Tetangga. Tetangga ya, tetangga Pulang kampung. kali ya. Pulang kali. Oke, nah hari ini Kak Iwan dan juga Kak Indah itu datang dari komunitas yang namanya Jalan Pintas. Ya, iya. Nah, unik kan namanya kan, guys. Jadi ada salah satu komunitas di Wonosobo yang namanya Jalan Pintas. Nah, kira-kira apa aja dan ngapain aja nih komunitas Jalan Pintas? Nah, Kak Indah nih bisa disampaikan dulu sebenarnya komunitas ini apa dengan nama yang unik ini? Kenapa kok namanya Jalan Pintas? Gitu. Oke, ini sebelumnya ya, biar kelihatan dulu logonya. Biasanya dari logo tuh udah kelihatan dulu nih. Dilihatin dong yang dari logo CP. Jadi kita tuh Jalan Pintas itu kenapa sih? Terus komunitasnya tuh kayak gimana sih? Jadi kalau Jalan Pintas itu ya sesuai namanya ya, Jalan Pintas. Project kita ya sebenarnya project jalan-jalan, tapi nggak cuma jalan-jalan aja. Jadi yo jalan-jalan tapi harus mengandung unsur edukasi, kemudian pembelajaran tentang sejarah seni budaya dan tentang kesehatan mental. Perlu diketahui buat teman-teman juga untuk logo JP ini biar teman-teman makin bisa mendalami. Jadi kan kalau JP kan dia kayak ada logo infinity ya, untuk yang di tengah. Itu artinya adalah sesuatu yang tanpa batas. Jadi kreativitasnya itu tanpa batas. Terus kayak
yin sama yang itu kayak keseimbangan. Jadi jangan cuma fisik aja tapi juga mental kita, batin kita juga harus sehat juga gitu. Oh, keren. Itu kayak ngedesain logo aja nggak sembarangan ya. Servicenya ada nih, tapi jadi penasaran nih backgroundnya Kak Indah sendiri sebenarnya apa? Karena di sini kan kayaknya sebagai founder ya. Iya. Nah itu backgroundnya apa sih sampai kemudian muncul ini Jalan Pintas? Oke, jadi kalau saya itu saat ini bekerja sebagai pengajar, guru SD. Oke. Nah, guru SD. Tapi sebenarnya jauh sebelum itu saya sudah pernah bekerja di industri tekstil, garment juga. Jadi memang basicnya itu sebenarnya setiap orang tuh punya basic masing-masing. Setiap orang tuh bisa bekerja di bidang apapun. Kalau dia sudah cinta, sudah suka dulu, kan terus jalan sama kulino ya. Gitu. Dan kemudian kalau misalkan soal JP terus berhubungan dengan background dari saya sekarang sangat berhubungan erat ya, karena memang pendidikan itu tidak hanya di bangku sekolah, tapi itu dimanapun kita juga harus mau buat belajar. Oke. Jadi dari yang backgroundnya itu pendidikan formal di dalam ruangan tertutup gitu kan, akhirnya kemudian membawa konsep pendidikan di ruangan yang lebih luas gitu ya. Wih keren banget. Jadi dari Jalan Pintas. Nah kalau Kak Iwan sendiri gabungnya dari kapan nih ke Jalan Pintas? Gabungnya pas hari apa ya? Hari apa ya? Lupa ya. Lupa lah. Hari Minggu Kliwon. Minggu. Ininya Minggu. Pas acara cari sejarah kauman. Itu apa? Longkrang. Oh iya, longkrang. Longkrang Dari itu. Dari itu. Pertama kenal Jalan Pintas dari situ. Kita tahun berapa ya? Tahun kira-kira? ini juga. Tahun Tahun ini. ini. Baru tahun ini. Nah kalau dari Jalan Pintas ini berdiri sejak kapan nih Kak Indah? Kalau Jalan Pintas tuh nama JP-nya sendiri Jalan Pintas itu tanggal 18 Januari 2023. 2023. Iya, oke. jadi kita sudah mau masuk ke tahun kedua. kedua. Oke, jadi dari tahun 2023. 23. Nah, gitu awalnya awal banget mulai nih gitu. Aktivitas pertama atau kegiatan pertama Jalan Pintas pada saat itu ngapain? Waktu itu kita jalan-jalan di Seruni. Jadi Seruni itu kita anggap sebagai sesuatu yang kayaknya keren nih. Banyak hal yang orang lain itu perlu tahu bahwa di sini tuh ada sangat banyak hal yang bisa dieksplor. Jadi di Seruni itu kita jalan-jalan lewat gang, terus lihat-lihat berbagai macam ada dekorasi-dekorasinya, dan yang unik juga itu dari sekian banyak kampung di Wonosobo, saya melihat tuh baru kampung Seruni yang punya hydrant. Jadi kampung yang lain tuh saya nggak tahu ya. Cuman dari semua yang penjelajahan kita itu tuh yang cuman Seruni yang punya hydrant, dan itu menurut kami itu unik gitu. Oh iya ya, berarti kan mereka sudah memikirkan bahwa oh ada ini titik-titik tertentu yang nanti harus taruh hidran ketika ada kebakaran atau apa bisa digunakan. Oh, keren juga ya. Mitigasi bencananya gitu ya. Ada yang ternyata di sana ya. Susun gitu. Keren. Tapi kalau dari Kak Iwan sendiri setelah bergabung dengan Jalan Pintas gitu, apa sih yang kemudian aku tertarik banget di sini akhirnya mau gabung gitu, gimana? Awalnya gitu gimana? Awalnya aku sukanya tuh ini loh. Jalan Pintas suka mencari sejarah-sejarah Wonosobo, tempat-tempat itu. Ya itu aku yang paling disukai lah. Oke. Berarti Kak Iwan memang suka sejarah gitu ya. Nah, waktu itu pertama awal yang di mana, di Jelamprang, di mana tadi? Longkrang. Longkrang. Oke, sejarah tentang atau gimana itu waktu itu? Yang di Longkrang itu kayaknya terus kita masuk ke Argopeni itu benar sih? Argopeni. Ke Argopeni, jadi ya sama tentang kenapa sih namanya Bisa jadi Argopeni, Longkrang. Romopeni, terus ada apa sih Gitu. di dalam situ, terus ada aktivitas. Dan kan nggak cuma jalan-jalan, biasanya kita jalan-jalan sambil ada activity di dalamnya. Gitu. Wih. Terus Kak Iwan kan juga dia kan artnya kan juga ada ya. Oh, ternyata seniman backgroundnya. Backgroundnya seniman ternyata ya, pelukis. Enggak lah. Muralis, apa sih namanya? Apa namanya ya? Selain dari Kak Iwan sendiri nih, ada berapa anggota dari komunitas Jalan Pintas sendiri yang mungkin dulu awalnya berapa sampai sekarang udah berapa? Jalan Pintas berapa orang ya tadinya? Tadinya tuh 8, terus 7 sekarang ya. Sekarang 7. Ke luar negeri. Merantau. Kalau Di negara unik nih, orang. Kalau biasanya komunitas semakin kesini semakin banyak. Ya. Itu untuk Ini anggota merantau. intinya sih. Oh gitu. Jadi
Jadi kalau JP itu kita membagi jadi 2, ada yang namanya jalan pintas yang tim inti sama yang teman jalan. Kalau teman jalan itu yang sudah tergabung di grup, dari awal saya buat grup itu 32, sekarang sudah 148. Wow, 148. 148. Wow. Ini jalan. keren, tapi biasanya kalau orang gabut kan cuma jalan-jalan aja. Ya kan jalan-jalan doang sambil bawa kopi, foto-foto gitu kan sekarang gitu modelnya. Tapi kalau jalan pintas mengemas itu dengan sesuatu yang lebih unik gitu ya. Ada nilai manfaat dan Lebih berbobot edukasinya. lagi gitu. Keren ya, Kak sih. Jam. Tapi bisa disampaikan Kak, mungkin apa aja sih yang pernah yang pernah dilakukan, terus programnya, terus ketemunya tuh kapan gitu sama anggota-anggota? Oh iya, kalau sebenarnya ide atau program-program di JP itu ada 2. Yang pertama adalah monthly event itu yo idenya teman-teman aja semua. Oke. Kamu ngapain sih, atau kadang teman jalan pengen apa gitu, kita bisa cari info terus yaudah kita tawarkan ke teman yang lain, oke, yaudah jalan. Yang kedua itu memang kita ada event dadakan yang biasanya diminta oleh sebagian orang. Jadi modelnya kayak ada instansi, ada sekolah gitu, terus atau sekelompok teman main, terus pengen deh main tapi mau paham jalan pintas ya gitu. Itu juga kita bisa. Cuman itu kan dia based on schedule ya, nggak bisa langsung gitu. Tapi kalau yang monthly itu siapapun bisa masuk. Terus kalau untuk ide-idenya yo bebas aja sih, kayak kita tuh open collaboration. Jadi ketika memang kita bisa berkolaborasi itu kita malah bisa grow bareng gitu. Jadi kalau misalkan cuma mau nyari eksistensi itu menurut kami itu kayak that's not mine gitu, kayak nggak masuk akal. Kamu cuma eksistensi doang terus udah gitu. Ya udah kita harusnya tumbuh gitu. Ya udah kalau mau tumbuh yo kolaborasi. Oke, yang penting value-nya ya di dalamnya ya. Oke. Kalau Kak Iwan ada nggak salah satu kegiatan yang mungkin sampai sekarang tuh sangat mengena gitu? Ada nggak yang paling JP itu. yang mana? Yang mana nih gitu? Ada nggak? Yang mana ya? Atau semuanya unik? Ya sudah seneng ya. Mungkin pas yang kita sama anak-anak itu sih. Sama anak SD. Itulah. Nah, itulah itu. Ya, sama anak-anak. Salah satu SD di Wonosobo. Salah satu SD di Wonosobo itu waktu itu kita bikin event dan anak-anaknya tuh bener-bener yang wah gitu. Anak kota tapi ya Anak kota tapi Aktif gitu. aktif banget. Aktifnya sampai kewalahan. Gimana gimana kalau boleh tahu? itu kegiatannya itu temanya fun on the farm, jadi kita di farming gitu kan. Nah kan kita udah bagi-bagi kelompok, nah kelompoknya punya toek ini tuh hilang gitu. Kok bisa hilang gimana itu? Kan cowok cewek, saya ngurusin cewek, cowoknya udah hilang. Oh gitu. Oh gitu. Aku nyari cowoknya, cowoknya hilang. Namanya juga anak-anak Iya. gitu. Susah ya, kayak ngejar itik ya jadinya ya. Aduh. Jadi ada dapat serunya, dapat juga riwahnya. Oke, ini kayaknya Kak Iwan ini pengalaman jadi guru kayak Kak Indah ya. Ngerasain kan? Ngerasain. Iya, jadi Kak Indah gitu ya. Rasakan gitu. Tapi aku pernah juga ikut salah satu, bukan ikut sih, kayak misalkan diundang sama Kak Indah di salah satu kegiatan yang di Taman Tim Oh iya, Soeharto. kemarin itu Iya ya. betul. Itu yang bikin aku amazed adalah itu kan anak-anak ya. Acaranya anak-anak tapi dia diajarkan untuk menghitung berapa karbon yang dia hasilkan selama 1 tahun dan apa yang bisa dia lakukan untuk mengcover itu semua. Itu keren sih menurutku. Nah, itu gimana Kak ide-ide kayak gitu munculnya? Nah jadi kalau untuk itu tuh kita kan kalau untuk anak-anak sekolah itu kan ada kegiatan P5 ya. Dan di kegiatan P5 itu sebelumnya itu ada tentang kearifan lokal, terus ada tentang salah satunya tuh membersihkan pengolahan sampah tuh hanya sampai ke pengolahan. Jadi misalkan membedakan sampah organik dan organik sama sampahnya itu nanti dikelola. Cuman sampai itu. Jadi kayak coba deh kita tarik ke belakang lagi, apa sih yang sebenarnya nanti bisa kita potong tuh di sebelah mana. Oh ternyata ini nih ada environment STEM nih, jadi membawa sesuatu lingkungan hijau tapi yang lebih menyenangkan. Terus anak-anak tuh biar tahu karbon dari mana. Nah kita kan lagi isu global warming kan udah naik terus nih. Sedangkan isu global warming itu cuman disuruhnya itu tentang sampah ini itu. Loh kamu tuh belanja online tuh juga ngasih karbon loh. Kan istilahnya sampai ke sana kan. Terus kamu kalau jajanan yang nggak real food itu juga kamu karbon kamu tuh udah ada di situ, masuk juga dalam perhitungan itu. Jadi biar anak-anak tuh aware bahwa oh berarti aku harusnya gimana ya. Jadi biar kreativitasnya tuh muncul, tidak hanya dia berpikir kalau
oh berarti kalau misalkan nggak bisa beli di sini ya bisa nggak beli, bukan masalah itu, tapi harus cari option lain, terus kreativitasnya dia bisa muncul gitu, terus bisa lebih panjang lah mikirnya, itu tidak hanya dengan membuang sampah di tempatnya aja. Tapi Kak Indah guru SD apa sih? Guru SD Kelas atau mapel? Kalau SD kan masih di kayaknya kelas ya. SD kelas. di kelas. Waktu itu kan juga sharing sama teman-teman, jadi kita tuh open gitu. Misalkan kayak toh yang ada temen yang bagus di bidang apa, terus nanti kita bisa share dan kolaborasi, ya udah kita ambil. Dan itu kan juga kerjasamanya, koleksinya juga sama salah satu guru juga. Guru dia juga edukator di STEM juga, jadi ya kurang lebih terus kita belajar bareng. Keren Kolaborasinya sih. udah kemana-mana gitu ya. Banyak banget kolaborasi. Kalau ngomongin tadi ada anggota apa teman Teman jalan. jalan gitu ya, itu kalau Jalan Pintas sendiri ada base campnya nggak sih, dan mungkin di mana gitu kalau ada? Jawab Eng. Ya, base campnya Jalan Pintas itu ada rumah, rumah. Hitungannya rumah. Rumah di mana? Sukoyoso, ya Sukoyoso. Sukoyoso. Oke. Kita dari situ. Tapi kalau official mau istilahnya apa ya, ketemu agak resmi atau apa, kadang di Sapen Di kedai. Kopi Kenyo. Di kedai kopi Kenyo. Kenyo. Di Oke, Sapen. jadi bisa di Saryoso, bisa juga di kedai kopi Kenyo, Iya. tergantung kegiatan yang akan buat kumpul-kumpul apa dulu gitu Iya. ya. Oke, keren Keren banget banget sih ya. ternyata. Selain apa ya, nggak cuma Jalan Pintas tuh nggak cuma sekedar jalan-jalan, tapi tadi tentang edukasi dan lain sebagainya. Betul, Itu betul. yang keren banget sih, Waza. Apalagi ini termasuknya baru kan, maksudnya baru 2023 Jalan 2 awal, tahun. dan belum genap 2 tahun tapi udah banyak Kegiatannya banget. udah banyak banget Iya, gitu. wih, Kalau diakumulasi gitu ya, selama kurang lebih hampir 2 tahun, Jalan Pintas itu sudah melakukan atau udah jalan-jalan atau melaksanakan kegiatan gitu udah berapa? Kalau kemarin tuh terakhir tuh tak cek di Instagram itu ada sekitar 18 event sih. 18 event. Itu event yang Event loh ya itu Event. ya. Wih, keren. Banget nih. Keren banget. Kurang lebih 1,5 bulan sekali berarti Iya, selalu ada mungkin event. bisa 1 bulan sekali gitu Produktif ya. banget loh itu Bisa 2 loh. kali dan lain sebagainya gitu, itu baru event. Kalau yang lain-lain mungkin kalau kegiatan yang tambahan ya, yang maksudnya yang memang based on schedule itu berapa ya? Mungkin 1 tahun ini ada masih 4 lah. Oke. Oke. Dan kalau kita tuh JP itu tidak membatasi usia, jadi biasanya kalau kegiatan kita sebisa mungkin tuh bisa buat semua usia. semua usia. Iya, jadi kadang beberapa orang kan mikirnya, duh nanti jalan-jalan lah udah anak kecil ada ini ada ini. Nah ya udah itu ibaratnya kalau memang dia nggak sama pendamping ya udah mainnya sama kita. Tapi itu kayak jadi kita tuh pengen ngasih ke teman-teman juga bahwa nggak cuman yang butuh jalan-jalan itu nggak cuman anak muda, nggak cuman anak-anak kecil, emak-emak sama anaknya juga Iya butuh jalan-jalan. Iya, Iya, kayak udara segar. bapak sama anaknya pengen quality time, terus juga mereka butuh walaupun 2 jam 3 jam mereka bareng tapi mereka bisa berkualitas bersama, itu malah much better gitu. Jadi betul. jangan, kalau bisa nggak dibatasi usia ya kita nggak pakai pembatasan usia. Oke, nah sejauh ini mungkin udah ada yang gabung gitu di Jalan Pintas, mungkin yang istilahnya keluarga atau suami istri gitu, Ada nggak Kak? atau mungkin teman-teman yang pengen bergabung nih di Jalan Pintas gitu, caranya gimana, atau ada harus kualifikasi yang seperti apa dan lain sebagainya gitu nggak? Oh nggak ada kualifikasi kalau buat IPK teman-teman. minimal berapa? Ada Kak? Jadi IPK nih, tiba-tiba sampai IPK. Nggak ada ya kalau kualifikasi, cukup teman-teman ikut join di salah satu event kita, terus ya udah jadi teman jalan aja, nanti masuk ke grup. Dan kita tuh sifatnya tidak mengikat, jadi ketika memang kegiatan itu teman-teman bisa ada waktu luang silahkan ikut, kalau nggak ya Jadi bisa langsung gabung aja gitu ya. iya. Benar. Nah, berarti ada nih beberapa kali mungkin yang tadi gabung di kegiatan A, tapi mungkin di kegiatan selanjutnya lagi nggak bisa nih, nanti bisa lanjut lagi di kegiatan-kegiatan lain gitu. Berarti sejauh ini kayak gitu atau gimana? Iya, jadi kayak gitu. Jadi kan ada di bulan kemarin atau bulan kemarin itu kita event apa ya? Bulan kemarin. Bulan ini itu. Bulan ini kita naik itu, Dilman. Naik Dilman sama satunya ini apa? Kemarin yang jalan Napak Tilas.
tempat tilas ya. Petualangan gitu itu juga kayaknya kalau buat usia anak-anak belum bisa ya udah kita batasi usia. Iya. Tapi yang menarik adalah itu tadi naik delman. Naik itu delman. gimana? Dari mana acaranya? sampai mana dan mungkin apa yang dikulik atau dibahas di situ? Ceritain aja kan. Kamu jadi ini gimana itu? Naik delman itu dari Taman Habibie Taman Habibie Ainun yang dekat Masjid Jami sampai muter mana ya? Muter alun alun-alun sampai ke ke itu tempat ibadah kelenteng ya. Sampai konten. Kelenteng. Itu ngapain? Maksudnya memang hanya naik delman atau ada tujuannya juga atau mungkin edukasi di jalannya? Edukasi juga sih. Itu kan anak sekolah biar tahu Indonesia itu banyak agama Hindu, Kristen, Islam dan lainnya gitu. Kan di kelenteng itu biar Hindu Konghucu, Buddha sama Pau tiga. Di situ 3 agama kan yang berkunjung anak Islam, anak Islam. Terus itu cari sejarah itu. sejarah tentang kelentengnya seperti apa. Terus jadi mereka tuh jadi toleransinya malah lebih tinggi. Iya, betul. Waktu pas heritage tour itu juga ya kita ke gereja ini yang Gereja Kristen ini. Jawa. Yang Jawa ya. Oh, Santo Paulus, oh iya. Ya, jadi kita ke Masjid Al Mansur dulu kan kita cerita tentang sejarahnya, ada jam apa ya lupa namanya. Yang dia itu masih pakainya tuh jamnya tuh jam Ayang apa ya? ayang-ayang Ayang tuh apa namanya? apa ya? Lupa namanya jam apa itu. Terus kita ke beberapa tempat bersejarah, terus ke gereja Santo Paulus juga dan kita masuk. Jadi kalau JB itu ketika kita udah buat planning, yuk kita pakai surat resmi, pakai surat, pakai keterangan bahwa kita mau kunjungan, kira-kira sekian orang, tanggal sekian, jam sekian, gitu. Jadi mereka sudah tahu nih. Jadi waktu di kelenteng juga mereka tahu kalau ada gitu. kunjungan. Iya. Berarti nggak tiba-tiba langsung Asal masuk enggak. mau bertaruh nih gitu enggak ya? Itu juga bagian dari unik Faza tadi tujuannya itu kan ke tempat-tempat ibadah sama teman-teman sama anak-anak gitu Iya, ya, anak-anak betul. kecil buat memperluas atau memperbesar toleransi. Tapi uniknya harus pakai delman dulu Iya. gitu. Karena kan bisa motoran gitu, pakai Betul, apa gitu tapi ya. ini pakai moda transportasi tradisional, jadi menghidupkan lagi ekonomi masyarakat gitu. Jadi banyak sektor yang bisa hidup gitu ya. Keren sih, wih, keren banget. Nah, dari berbagai cerita yang udah kasih tahu nih ke teman-teman tadi, nih, ke Kak Indah dan Kak Iwan, mungkin next project nih dari Nah, Jalan iya. Pintas nih, aku Terdekat. penasaran gitu, apa nih? Oke, kalau yang terdekat itu adalah agenda per semester. Kita punya Wonosobo English Camp. Jadi Wonosobo English Camp itu anak-anak itu nanti belajar bahasa Inggris. Terus mereka tuh nginepnya tuh home living gitu di warga-warga. Nah kalau kali ini kita ada tambahan, ada science eksperimennya juga. Jadi jangan lupa, jangan lupa. Tinggalan Camp. Agenda terdekat nih. Iya. Kira-kira bulan apa nih? Harus ada syarat TOEFL-nya berapa gitu nggak? Tadi juga mau belajar, Mas. Keren syaratnya TOEFL dulu. Bulan Desember. Desember. Desember, Bulan Desember. bulan depan. Bulan depan. Tanggalnya yang jelas di liburan sekolah. Tanggalnya masih rahasia. Oke, jadi Coming soon. kegiatan English Camp itu akan berlangsung setiap semester gitu yang dimaksud Iya. ya. Iya. Jadi kalau nggak Jadi Desember ya bulan Juni Juli gitu ya. Iya. Juni juga yang part 1 tuh Juni yang pertama, terus sekarang yang kedua. Itu kita juga collaboration sih, enggak sendirian. Oke. Nah ini Kak, mungkin buat yang mau gabung dan pengen tahu Jalan Pintas bisa menghubungi kemana, terus media sosialnya juga di mana? Oke, kalau media sosial kita ada TikTok sama Instagram, jadi Jalan Pintas _school, atau bisa gabung-gabung ke Kopi Kenyo ya, Kepengennya bisa. atau ke itu semua tentang es teh. Semua Semua tentang es ST. teh. Tiba-tiba es teh. Tiba-tiba Ada 2 base campnya. Kalau Kopi Kenyo itu kan di Sapen, kalau semua tentang es teh itu ada di depan Prodia. Itu hanya ada di malam hari. Es teh tapi malam hari di Wonosobo lagi. Anti mainstream banget nih. Kapan-kapan ke sana. Oke, nah selanjutnya kita punya beberapa fun fact soal Jalan Pintas. Kita lihat nih, kira-kira ada apa aja. Oke. Yang pertama, ini bener nggak nih ya? Anggota Jalan Pintas sebagian besar lajang. Bener nggak? Silakan dijawab. Bener. Benar ya. Ini ada highlightnya tadi sebagian besar gitu. Sebagian besar. Sebagian besar Lajang gitu ya. lajang. Jadi bisa
sekalian. Check me out. Sebagai ajang. Tapi memang itu bukan nggak sengaja ya, maksudnya kok memang ternyata banyak gitu. Iya, itu nggak sengaja dan memang oh iya ya ternyata ya kayak kita baru tahu iya ya ternyata ya semoga sih nanti terus ada. Cilok, ada Tapi ini cilok. menunjukkan nggak sih kalau misalkan ternyata kalau Lajang kan berarti range usianya masih terbilang muda ya. Berarti ternyata anak muda tuh suka berkomunitas gitu, bisa kayak gitu nggak menurut Kak Indah di Wonosobo? Bisa juga dan anak-anak muda itu tuh sebenarnya rasa penasarannya tuh tinggi. Tinggi. Jadi kalau rasa penasarannya tinggi tidak didukung dengan wadah-wadah atau pengalaman-pengalaman event-event yang menurut mereka itu seru gitu sayang banget. Iya, betul ya. Jadi toddler yang agak dewasa harus diwadahi ya. Betul. Oke, fun fact kedua. Nih, fun fact kedua ada anggota Jalan Pintas merangkap kegiatan sebagai IO. Iya nggak nih? Ini sudah Betul banget. sibuk masih merangkap juga jadi IO. Jadi merangkap sebagai itu yaitu kembali tadi itu kan ada event yang based on schedule itu kan. Jadi mereka maunya sama JP aja terus ambilnya konsep-konsep yang ini gitu ya udah yuk jalan. Oke. Jadi kalau pas based on schedule kan saya banyak absennya karena ngajar jadi kebanyakan tim yang lain terutama ini. Gitu ya. Jadi karena udah kebiasa, Udah terstruktur terbiasa. gitu ya, udah terkonsep. Jadi nggak salah sih emang ya kalau merangkap sebagai IO. Tapi curiga besok-besok malah jadi WO juga. Makin sibuk tuh. Makin sibuk nih. Karena nanti Jalan Pintas banyak yang jomblo terus jadi dia jadi WO. Jadi WO gitu. Di WO sendiri ya sama teman-temannya. Siapa tahu. Siapa tahu ya, siapa tahu. Oke, next masih ada? Oke. Oh, habis. Oke, itu dia. Kita sudah ngobrol banyak tentang apa Jalan Pintas, terus kemudian tentang Kak Indah dan juga Kak Iwan dan juga fun fact dari JP ya. Nama begetnya JP ya. JP. Oke, sekarang kita masuk di segmen Wi-Fi area. Bagi passwordnya dong. Oke, udah Hersa, masuk, di bagian ini kita ngapain nih? Nah, dan masuk ke segmen 2 yaitu Wi-Fi area. Nanti akan ada video-video nih Faza dan juga Kak Indah dan Kak Iwan. Nanti ada sekitar berapa video? Tiga video yang mungkin berkaitan atau ada korelasinya nih sama Jalan Pintas gitu. Nanti Kak Indah sama Kak Iwan bisa react gitu ya dari video tersebut. Mungkin video pertama. Oh iya. Iya, itu dia tadi. Ini videonya mirip kayak video, videonya mirip kayak salah satu komunitas kan lagi agak tren juga di Wonosobo dan juga beberapa kota lainnya kayak gang-gangan gitu ya. Jadi menelusuri gang-gang kecil, terus kemudian melihat sisi lain kehidupan, ternyata ada gang juga. Nah, ini kan juga hampir mirip ya, maksudnya jalan-jalan juga gitu kan, kayak Jalan Pintas, tapi beda nggak sih sebenarnya aktivitasnya kayak gini juga nggak? Dulunya sih sama ya? Iya, dulunya Dulunya kita masih seperti itu. Terus kita lebih eksplor lagi karena kalau cuma jalan-jalan dan melihat-lihat menengok kanan menengok kiri itu masih kurang engage-nya itu kurang gitu. Jadi harus ada activity di dalamnya. Oke, berarti kalau misalkan nih berkunjung ke suatu mana ya desa atau kampung gitu ya, terus apa hal yang pernah dilakukan sama JP ini ketika berkaitan dengan mungkin masyarakatnya secara langsung atau bagaimana? Oh, salah satunya yaitu yang kita yang di Rawopeni itu kita datang ke tempatnya Ibu Siti, saya lupa Siti siapa itu salah satu yang tinggal di Rawopeni pertama kali. Sesepuh. Datang ke sesepuhnya. Jadi beliau menceritakan bahwa dulunya itu Rawopeni seperti apa dan sekarang kita melihat seperti apa. Di situ kita bisa imajinasi kita jadi bermain sih di situ. Ya, sebetulnya. Terus kita mengakhiri aktivitinya dengan apa ini waktu itu ya? Ini
bikin gambaran dari bunga, dari daun-daunan, ekoprint. Bikin ekoprint. Jadi pas jalan ngambil gitu terus, nah itu kan biar engagement dapat. Kalau video yang tadi itu kan memang asik ya, Iya, seru gitu. jalan-jalan gitu Nah ya. mungkin durasinya agak panjang gitu, terus dia bisa apa-apa, jadi ada kesannya tuh nanti lebih banyak gitu. Oke, jadi aktivitasnya lebih mendalam lagi sama masyarakat yang mungkin di wilayahnya langsung lagi dituju gitu ya. Tapi aku yang belum terjawab tuh kenapa namanya jalan pintas, Kak? Apakah memang cari jalan pintas ke sana ke sini gitu atau gimana? Iya, kalau jalan pintas kan tidak semua orang tahu. Tapi ketika orang tahu pasti ngasih tahu ke teman atau saudara sekitarnya. Jadi istilahnya tuh kayak gitu. Jadi yo gitu ya? memang namanya jalan pintas, yo nggak semua orang tahu, tapi yo nggak apa-apa. Oke. Kayak jalan alternatif ya. Iya. Alternatif tapi kalau misalkan urgent gitu mereka pasti dilewati dan disampaikan ke banyak orang gitu ya. Jalan tikus. Gitu ya, Jalan tikus. Oke, kita lihat video yang kedua. Jalan pintas menuju dan ini sangat menyenangkan sekali, terutama untuk saya seorang ibu yang untuk ngomong anak gitu ya. Jadi pertama itu kemarin kita disambut dengan gembira, ada pembukaan, masak bareng, main capon, main layang-layang, dan naik-naik bebek. doa ibu. Wah, ini dia video salah yang satu ditunggu-tunggu. kegiatan dari Jalan Pintas. Keren banget, sumpah. ya, itu- Ngecamp, terus ada lampu-lampunya, tapi juga ada permainan tradisionalnya, apalagi bareng keluarga. Iya. Wih, keren banget. Itu gimana awalnya, Kak? Itu nama eventnya Ngunduh layangan. apa sih ngarepnya jenenge? Apa ya? Camping. Camping. Lan Ngunduh Layangan. Jadi itu Camping kolaborasi dengan persewaan outdoor namanya Doa Ibu Adventure. Kita collab sama mereka. Jadi pertama tuh sore itu ngunduh layangan dulu. Wih, asik. Asik banget tuh. Sambut-sambutan nggak? Kalau nggak salah tuh bulan Agustus apa ya? Agustus baru kemarin Agustus ini ya, Bapak. jadi habis ngunduh layangan, terus nanti ada break dulu, terus kita ada movie night. Movie night-nya tuh kita nonton film-film peperangan gitu loh. Film sejarah perang. gitu? Iya, di situ apa ya, lupa waktu itu namanya. Yang tentang pesawat gitu. Terus habis itu malam gitu kita ngobrol bareng. Setelah itu ya udah tidur, paginya aktivitinya senam, terus jalan-jalan ngunduh layangan lagi, terus ada Dakon Champion. Wih, Dakon Champion. Grand champion. Menang nggak ya? Hah? Menang terus ini ya. Itu kebetulan juga bulan-bulan Agustus juga cuacanya mendukung banget Mendukung ya. banget. Di Iya, Wonosobo betul. itu Lagi lagi panas. cerah-cerahnya gitu. Buat main layangan juga enak. Enak banget, iya. Buat ngecamp juga nggak takut kehujanan. Oh, iya. Keluarga bareng. Berarti Jadi kalau total keluarga berapa itu ada, yang ikut? ada bapak ibu anak, ada yang teman-temannya doang, ada yang dua ibu ini tuh bestie, terus dia bawa anaknya. Jadi mereka Besti dari kecil. bestie. Oh, Oke, gitu. bestiannya sampai anaknya ya. Best lintas generasi ya. Generasi. Asik banget. generasi. Apalagi itu acaranya di Pasar Kumandang kan ya. Pasar Kumandang versi baru itu kan ada kolamnya, terus rumputnya juga hijau, asik Enak banget. gitu ya dilihat. Itu kalau kemarin itu sampai berapa orang yang ikut nih? Itu totalnya itu 18 orang. 18 orang. Lumayan Keren ya. ya, keren banget sih sumpah. Kok bisa kepikiran gitu ya? Pikirannya gitu. yang bikin mahal adalah idenya gitu kan. Oke, kita lihat video yang ketiga. Sebenarnya penting gak sih buat kita ikut serta di komunitas gitu? Menurut aku sih penting, soalnya komunitas bisa jadi sumber kekuatan. Di komunitas juga kita bisa saling dukung sama berbagi pengalaman, jadi lebih enak kalau mau curhat sama yang ngerti. Kayaknya kalau cuma gitu doang, temen deket biasa juga bisa deh, nggak perlu ikut komunitas.
Nah, di komunitas kita bisa belajar dari satu sama lain, entah itu soal karir, keluarga, atau pengembangan diri. Kita juga jadi punya tempat aman buat bertumbuh bareng. Nah, yang ini aku setuju, kayaknya mulai besok aku mau cari komunitas deh. Setuju nggak nih Kak Iwan dan juga Kak Indah? Setuju nggak? Kalau komunitas itu jadi tempat buat Wadah. mengembangkan diri ya, setuju banget sih. Wadah. Kalau menurutmu gimana ini? Ya kayak gitu juga buat wadah, buat banyak temen, banyak saudara. Banyak teman terutama. Jadi yang jelas tuh kita bahkan nggak tahu kalau ternyata tuh kita tuh suka atau bisa hal tersebut. Kayak salah satu event kita misalkan waktu itu Pointillis ya, Pointillis itu juga kita nggak tahu bahwa oh aku tuh ternyata iso ya, aku ternyata nggak bisa ya, itu kan kita nggak tahu kalau kita nggak nyoba. Batik juga iya. Batik itu kan juga kalau ngelihat kayaknya gampang, Ternyata waktu dicoba ternyata susah ya. Mundet. Mundet tuh ternyata ini yang buat mahal tuh ini. Jadi beberapa orang Kesulitannya. benar-benar mengeluarkan bakat yang terpendam itu bisa gitu ya ternyata di sebuah komunitas gitu. Oke. Wih, keren banget, Jalan Pintas. Nah, itu di segmen Wi-Fi area. Setelah ini kita mau masuk ke segmen ketiga nih, yaitu segmen main bareng Mabarsku. Yeay, akhirnya masuk di momen yang tidak kita tunggu. Iya benar. Karena pasti akan ngerjain house juga gitu ya. Oke, Kak Indah dan juga Kak Iwan, kita masuk di segmen Mabarskui. Kita akan bermain hari ini. Jadi seperti biasa di setiap episode kita selalu ada main bareng gitu, narasumber dan juga host. Nah, kali ini akan dipimpin, Dipandu, dikomandoi oleh Alecha. Alecha. Udah sabar mau main bareng, udah nggak sabar. Iya. Sabar. Sabar banget sih aku. Ya, semangat pokoknya kalian siap-siap dapat punishment karena ini gamenya sangat susah berbeda dari biasanya, yaitu ABC 5 dasar. Aku kayak nggak asing sama permainannya ya. Permainan anaknya siapa ini? Oke, nanti jawab pakai bel. bel ya. Oh, pakai bel. Oke, coba pada siapkan belnya. Uhuy. Indah, Yoi. Wis. Kak Iwan. Susah Harus didengar ya. ngomong gitu ya. Aku apa ya? Kiu. Oke. Kiu. Tolong dicatat. Kiu. Apakah Langi? Udah mikir dulu Pak. Udah mikir dulu soalnya. Oke, yuk. A B C 5 dasar. A B C. D. E F G H. Nama negara pakai huruf H. Uhuy. Oke, apa? Holland. Yoi. Oke. Ada itu kan? Belanda. Iya. Uhuy. Satu. Oh iya, Langsungan. Oh iya. Langsungan. Lupa. I'm sorry. Tapi aku suka part ini. Maaf ya. Ini harus cerdas. Panjang banget punya saya. Yo. Siap. ABC 5 dasar. Satu. Kenapa jadi satu? A B C D. 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 Nama buah pakai huruf D. buah delima. Betul? Betul. Aduh. Gantian ya. Oke. Waktunya masih lama ya. Jadi teman-teman harap bersenang hati menerima cobaan. Oke. Aku lupa passwordnya. Uhuy. Coba diingat-ingat lagi passwordnya, jangan sampai keliru. Oke. Oke. Uhuy. Ya. Yuk. Oke, next ABC 5
ABC 5 dasar. A. B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nama kota pakai huruf C. Uhuy. Uhuy. kota, Uhuy dong. Uhuy. Ih, curang banget. Jepara. Jepara kabupaten. Ya nggak apa-apa kan daerah wilayah. Dia bilangnya kota. Kota Jepara ada, di Jepara ada kotanya. Ini ya Mas. Oke deh. Kabupaten apa kota Jepara sih? Jeporo, Ini ya Mbak. Yo. Masih jam 14.35 jatah kita sampai 14 ya. Oke. Sampai nanti putih semua ya? Sampai putih semua ini. Yuk, 1, 2, 3. ABC 5 dasar. A. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, N, M, O, N, O, P, Q, kono piye? Apa? Wi. Ki. Ayo kono. Ki. Nama orang pakai huruf Q. Uhuy. Uhuy. kelihatan bodoh ya. Kelihatan bodoh ya. Untuk kedua kali. Mohon izin. Iya, maaf ya, Kak. Satu aja dong. Dendam sih. Di sini ya, tunggu ya. Tapi harus menang dulu kalau mau dendam. Oke. Yo, Yo. Yuk. lagi. ABC 5 dasar. E. F, G, H, I. Ih, Apa tuh? apa ya? Apa tuh? Nama. Ada banyak banget. Sebutkan judul lagu yang pakai huruf I. Uhuy, uhuy, uhuy. Uhuy. Indonesia Raya. Anak nasionalis nih, mohon maaf. Boleh. Nasionalis, iya. Pendukung timnas soalnya. Sekali lagi teman-teman. Iya, maaf banget ini mah. Oke, 2 kali lagi ya. Ayo, semangat Kak Iwan, semangat. Semangat Kak Iwan. Jawab semangat ya. Oke. kelihatan bodohnya kayak gini lah. Oke, yuk. 1, 2, 3. ABC 5 dasar. J. K, L, M, N, O, P, Q. Udah. Lagi. ABC 5 dasar. C. D, E, F, G, H, I. Udah. ABC 5 dasar. A, B, C, D. Udah juga. Udah lagi yuk. ABC 5 dasar. A, B, C, D. E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Wah, V. V, 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 V. Dan nama artis yang depannya huruf V. Yo, V. Vincent. Yang penting bel aja dulu. Iya, aku ikutin Mbak Faza. Iya, yang penting bel dulu. Mikirnya nanti. Pertanyaan terakhir ya. Ya. Oke. Iwan belum menjawab sama Habis ini kita diem aja. Habis ini kita diem aja. Kelihatan bodoh. Ini kalau Kak Iwan gak jawab, kita coret Kak Iwan semua. ABC 5 dasar. A. B, C, D, F, G, G, H, I, J, K. K. nama nama kota tapi di luar negeri yang depannya pakai huruf K. Luar negeri. Kota di luar negeri. Kota di luar negeri aku tanya. Negara. Negara tapi pasti ada ibu kotanya. K. 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 Oh, Yeay, gak ada yang bisa jawab. ya nggak ada yang bisa Kita jawab. nyoret Kak Iwan. Karena Kak Iwan gak jawab. Aduh.
Aleca. Apa Aleca? Jadi dulu. Aleca aja nggak tahu. aja. Ada nih, kiri batik. Alah nggak tahu. Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. Kif, kota Kif. Ini kayaknya Aleca yang dicoret ya. Iya, kita jangan Aleca aja. Silakan waktu dan tempat. Yeay. Kak Iwan. Dipersilakan. Mohon maaf. Sini deh. Silakan. Padahal biasanya kan host yang dikerjain ya. Sekarang narasumber. Sumber. Tamu Kapan ya. lagi gitu ya? Mana yang belum ya? Yaudah ini biar panjang. Oke. Bersenang-senang. Yeay. Thank you Aleca. Aduh, luar biasa ya. Rame banget nih muka Masa kita nampak nih. bahagia nih, kayaknya coretannya paling Iya ya. dong. Sebenarnya mau aku sapu habis tapi aku nggak enak sama kayak gitu. Karena yang penting adalah bel dulu. Mikirnya kan mikir gitu telat. ya. Tapi akhir-akhir udah lupa belnya apa. Jadi nggak bisa jawab. Oke, makasih banget Kak Indah dan juga Kak Iwan hari ini hadir di PW Kreatif. Semoga Jalan Pintas terus aktif, Amin. terus menginspirasi dan juga Amin. memberikan kegiatan yang positif pasti. Amin, amin. Ya. Terima kasih, sampai jumpa. Barangkali besok lagi main ke PW Kreatif Betul. gitu ya, dengan kemasan yang berbeda dan mungkin ada suatu hal yang baru dari JP gitu ya. Betul sekali. Jangan lupa teman-teman untuk pantengin terus program kita di Instagramnya @pw.kreatif, ada juga di @pesona_fm Wonosobo. Dan juga @official Wonosobo TV, mungkin Instagramnya JP. Ya. Jalan Pintas _school. Ya, silahkan di follow. Jangan lupa di follow ya. Jangan lupa episode kita ini akan tayang besok hari Minggu versi audionya jam 8 sampai jam 10 di 92,1 FM dan versi apa ya? Audiovisual ya. nol. Versi audiovisual hari Senin jam 3 sore di YouTube channel official Wonosobo TV. Iya, akhirnya kita harus pamit dalam episode ini. Makasih banyak teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe dan sebarin informasi ini ke banyak orang. Makasih juga Kak Indah, Kak Iwan. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.